media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini menghadirkan Voice of Islam. Nah, dengan demikian kalau kita bicara masalah cinta, maka sebenarnya cinta itu bisa benar dan juga bisa salah gitu. Jadi cinta itu sebenarnya hanyalah perasaan. Kalau perasaan itu dikendalikan oleh akal sehat, yang tentunya akal ini yang sudah tercerdaskan secara Islam ya, maka jadilah cinta itu mendapatkan tempatnya secara benar. Nah, tetapi ketika cinta itu tidak lagi dikendalikan oleh akal ya, maka cinta itu bisa berkembang secara liar ke arah yang salah ya. Apalagi kalau perasaan cinta itu dikendalikan oleh setan yang sudah melemahkan manusia. Nah, maka manusia akan terpuruk ke derajat yang sangat rendah ya. Jadi itu cinta ya. Kita tidak boleh mengatakan cinta itu agung, suci dan sebagainya. Cinta itu adalah perasaan. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Inilah Voice of Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Indonesia, bergabung kembali dengan program Voice of Islam, kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini tentunya. Bersama saya, Bunga Salsabila. Pendengar yang budiman, mudah-mudahan hari ini kita akan mendapatkan banyak berkah dan mendapatkan banyak informasi dari rubrik kita kali ini, yaitu Keluarga Sakinah. Insya Allah pada rubrik kali ini kita akan membahas topik tentang bicara tentang cinta. Bersama narasumber kita, Ustazah Insinyur Latifah Musa. Beliau adalah konsultan keluarga sakinah dari media Islamnet. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya hari ini bagaimana Ustazah? Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Mbak Bunga? Sudah lama. Sama-sama alhamdulillah Ustazah. Amin. Baik pendengar yang budiman, pertanyaan tentang cinta sepertinya tidak pernah habis datang ke meja redaksi Voice of Islam tentunya. Maklum, ini adalah hal yang dirasakan oleh setiap manusia, mulai dari anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Kali ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan tentang cinta, khususnya yang datang dari para pendengar yang sedang proses ta'aruf atau mengenal calon suaminya. Baik, kita akan langsung berbincang bersama Ustazah Insinyur Latifah Musa. Ustazah, ada nih teman yang nanya, apa benar seorang laki-laki itu mencintai perempuan yang mau menerima segala kekurangan laki-laki tersebut, termasuk ketidakmampuannya untuk berubah nih Ustazah? Ya, Mbak Bunga dan juga pendengar yang budiman di seluruh tanah air. Kali ini memang pertanyaan-pertanyaan yang mau kita bahas banyak datang dari yang akhwat ya. Nanti mungkin lain kali yang dari ikhwan juga akan kita bahas insyaallah ya. Insyaallah. Jadi ini memang pertanyaannya adalah dari seorang akhwat ya. Apakah kalau laki-laki itu dia mencintai perempuan yang mau menerima segala kekurangannya, termasuk ketidakmampuan dia untuk berubah gitu misalnya ya. Ya memang tentang masalah cinta ini itu sebetulnya hanyalah sekedar rasa ya. Jadi bagian dari naluri manusia, atau kita juga bisa menyebutnya dengan istilah insting ya. Nah, banyak hal yang bisa mempengaruhi cinta. Kalau cinta itu dia tidak dikendalikan dengan akal atau pemikiran gitu. Nah, sehingga bagaimana perasaan seorang laki-laki terhadap perempuan, maka itu juga masalah selera ya. Demikian juga sebaliknya. Dan tentang pertanyaan tadi, secara umum itu memang yang namanya manusia itu kan makhluk sosial. Secara manusiawi dia itu nggak suka sendiri. Dia betul. Suka diperhatikan ya. Dia suka dimengerti, difahami masalah-masalahnya, diterima kekurangannya ya. Nah, sehingga kalau ada seorang laki-laki menyukai perempuan yang menerima dia apa adanya, itu juga hal yang umum terjadi gitu. Sebagaimana juga perempuan juga demikian ya. Nah, jadi seorang itu memang dia tidak mau dituntut melakukan hal yang dia tidak mampu, dia tidak bisa atau dia tidak punya. Jadi memang dia akan senang pada orang yang menerima dia apa adanya. Gitu. Nah, kalau kita dihitbah oleh seorang laki-laki yang sejak awal sudah menetapkan nih kalau dia tidak mau berubah, itu bagaimana? Ya, memang ini nanti banyak ya keluhan yang begini ya. Gimana nih kalau laki-lakinya atau ikhwan ini sudah sejak awal menetapkan dia nggak mau berubah gitu. Nah, memang statement ini juga harus bisa dilihat
tergantung ya, bagaimana sih maksudnya dia tidak mau berubah itu yang seperti apa gitu. Iya. Seperti misalnya saya tidak mau berhenti merokok gitu misalnya ya, karena nggak bisa dipaksa untuk berhenti merokok, udah menetapkan bahwa kalau nanti menikah juga nggak akan berhenti merokok gitu. Atau misalnya juga ada yang dia nggak mau berhenti berperilaku seenaknya, kan ada nih misalnya ini orang yang seenaknya sendiri ya, semau gue. Nah begitu dia mau menikah juga pokoknya nggak mau berubah deh, selengean ya. Iya. Termasuk juga misalnya dia nggak mau dituntut untuk merapikan diri, berpakaian serabutan misalnya, atau terbiasa jorok. Nah macam-macam ya, yang dimaksud dengan dia itu tidak mau dituntut berubah yang seperti apa. Iya. Nah dalam hal ini tentu bisa dilihat dalam konteks apa dia tidak mau berubah ya. Iya. Karena yang namanya seorang muslim, dia itu setiap hari mau nggak mau harus berubah, yaitu berubah bertambah lebih baik gitu. Iya. Sebab kalau dikatakan dia tidak berubah atau dia mungkin bertambah buruk, itu dikatakan rugi. Kalau hari ini itu sama saja, atau hari ini lebih buruk dari hari kemarin. Nah sehingga yang namanya perubahan itu mau nggak mau harus terjadi. Bagaimana supaya besok itu harus berubah lebih baik daripada hari ini. Iya. Nah sehingga kalau sejak awal ini sudah ada nih yang menetapkan pokoknya saya nggak mau berubah nih, harus ditanya dulu nggak mau berubah yang seperti apa. Apakah dalam konteks yang seperti ini? Nah kalau dalam konteks yang dia nggak mau berubah apapun, yaitu mungkin sifat keras kepala yang itu harus diperbaiki. Hati-hati juga nih kalau dihitbah dengan yang seperti ini. Gitu. Nah, bagaimana dengan masalah kemapanan nih Ustazah? Iya. Mana yang baik, menikah dengan seorang laki-laki yang mapan atau yang mencintai kita nih? Ya, ini juga banyak ya pertanyaan tentang masalah ini ya. Iya. Dan kalau diminta untuk memilih, tentu setiap orang akan memilih yang ideal kan. Yang pasti yang soleh juga, yang mapan juga, atau yang kaya ya, keturunan bangsawan, yang tampan ya. Waduh, jarang tuh. Ya pasti kalau disuruh memilih, orang akan milih yang seperti itu gitu. Nah tetapi ketika kenyataannya tidak ada ya, atau sulit sekali mendapatkan yang ideal, nah tentu kita harus mempertimbangkan mana yang lebih baik dari pilihan-pilihan tadi. Dalam arti mana yang menyelamatkan diri kita. Nah bagi seorang perempuan, tentu dia akan senang kalau dia mendapatkan laki-laki yang mencintai dia gitu. Ya, karena laki-laki seperti ini itu tentu akan mudah untuk menjaga dia ya, melindungi dia, dan juga bertanggung jawab terhadap perempuan ini. Nah, tetapi tetap saja seorang wanita itu harus memperhatikan keimanan dan ketakwaannya gitu. Karena kan kalau tidak diperhatikan imannya bagaimana, takwanya bagaimana, itu kan haram ya bagi seorang perempuan dinikahi oleh laki-laki non muslim gitu. Walaupun laki-laki non muslim ini sangat mencintainya gitu. Kan pernah ada seorang sahabiah ya di masa Rasulullah SAW yang dia tuh dicintai oleh seorang laki-laki yang masih kafir. Kemudian dia menetapkan ya kalau mau menikahi saya harus masuk Islam dulu. Yang kemudian ini diikuti oleh sang laki-laki ini. Ya awalnya memang dia masuk Islam karena dia mencintai perempuan tadi ya, tetapi kemudian dia jadi mengerti Islam, jadi dia beruntung juga itu karena dia telah berhasil mendapatkan keimanannya yang baik gitu. Nah, jadi memang syarat bagi seorang wanita ya untuk menerima laki-laki ini yang terbaik adalah dia lihat keimanan dan ketakwaannya. Nah, kemudian Islam memberikan arahan ya kepada seorang muslim untuk menikah dengan orang yang memiliki agama yang baik. Ya, yang ini berlaku untuk laki-laki dan untuk wanita sama saja gitu. Nah, seorang laki-laki yang baik ya, dia itu akan menghormati dan memperlakukan istrinya secara baik, walaupun mungkin ada yang tidak dia cintai, suatu hal yang ada pada istrinya. Nah, tapi dia tetap akan memperlakukan dengan sangat baik ya. Nah, sehingga kalau dikatakan apakah cukup menikah itu dengan cinta? Nggak cukup gitu. Dengan cinta saja tidak cukup. Harus ada keimanan dan ketakwaan.
Iya. Nah, tetapi kalau kemudian ketaatan itu berpadu dengan cinta, maka itu adalah keberuntungan dan kebahagiaan tersendiri bagi seorang wanita. Wah, Itu. subhanallah ya. Bagaimana dengan seorang wanita yang merasa lebih baik menikah dengan laki-laki yang kaya dan punya jabatan, sekalipun tanpa cinta nih katanya, karena dengan kekayaan itu ia merasa akan hidup senang katanya. Ya, ini masih menyambung pertanyaan tadi ya soal kemapanan ya. Kan tadi kan milih mana, mapan atau cinta? Iya. Karena memang kan sebenarnya dua-duanya juga nggak ada artinya tanpa adanya keimanan dan ketakwaan. Nah, tetapi memang beberapa kasus itu pertanyaan masuk, ada seorang wanita yang menetapkan kriteria seperti ini gitu. Jadi dia lebih baik menikah dengan laki-laki yang mapan, yang kaya, yang punya jabatan walaupun dia tidak mencintainya gitu. Karena dia berpikir dengan kekayaan itu dia yang penting akan hidup senang gitu. Ya. Nah, seorang wanita yang menetapkan kriteria demikian itu sama saja dengan ya dia mencintai harta. Ya kan? Dia senang karena hartanya saja. Nah, sehingga ini nanti bahayanya adalah kalau sudah tidak berharta lagi, maka pernikahannya tidak akan bertahan gitu. Ya, ini tidak jarang terjadi ya. Begitu misalnya seorang laki-laki yang mapan ini, yang kaya ini, yang punya jabatan ini, kemudian dia mundur dari jabatannya atau bangkrut ya, jatuh miskin, maka istrinya pasti pergi meninggalkan dia. Karena memang istri ini hanya menikah karena posisi dia, kemapanan dia tadi, karena harta dia atau jabatan dia. Dan ini tidak sedikit ya terjadi dalam kondisi masyarakat seperti sekarang ini yang memang kekayaan materi itu menjadi sesuatu yang mereka anggap tinggi nilainya daripada yang lain gitu. Betul. Nah, padahal sebenarnya yang namanya kekayaan dan jabatan itu bagi kehidupan manusia ya, termasuk dalam kehidupan pernikahan itu adalah ujian gitu. Ya, karena tidak selalu yang namanya kekayaan itu memberikan kebaikan dan kebahagiaan gitu. Jadi sebenarnya sama saja ya, kefakiran, kemiskinan dan lain-lain itu juga ujian sama. Jadi dalam sebuah lembaga pernikahan yang menjadi sesuatu yang harus dijaga yang paling mahal itu sebetulnya adalah ketaatan. Bagaimana rumah tangga itu menjadikan Islam sebagai pusat dari segala perhatian. Artinya menjadi tempat untuk merujuk ya, tempat untuk meningkatkan iman dan takwa. Nah, sementara yang namanya kekayaan, kemiskinan, kefakiran, jabatan, ketampanan dan lain-lain itu semuanya aksesoris gitu. Aksesoris yang bisa jadi orang itu diuji dengan kekayaan atau bisa jadi juga orang ini diuji dengan kemiskinan. Ya, karena ada nih ya sebuah keluarga yang dia pada saat kondisinya masih katakanlah masih fakir ya, ini tampak begitu harmonis ya, tetapi begitu kemudian mendadak menjadi kaya dengan rezeki Allah yang berlimpah, tiba-tiba malah hancur rumah tangganya gitu. Jadi ternyata memang harta itu bisa menjadi ujian. Terkadang sebuah keluarga itu menjadi erat karena mereka tidak memiliki harta yang banyak, tetapi begitu punya harta yang banyak jadi malah bingung gitu ya, mau ngapain, jadi malah terjadi banyak ujian-ujian yang lain ya. Ada juga yang sebaliknya ya, ketika kemiskinan menjadi ujian, yang awalnya kaya kemudian jatuh bangkrut, maka ini juga menjadi bencana dalam rumah tangga mereka. Jadi sebetulnya semua yang ada di luar masalah keimanan dan ketakwaan itu adalah aksesoris semata, yang itu harus dipandang sebagai ujian dalam sebuah pernikahan. Jadi bagaimana kita menjadikan yang namanya kekayaan ya, jabatan atau kemudian kondisi yang fakir dan sebagainya itu sesuatu yang justru semakin menambah iman dan takwa. Nah, itu yang namanya ujian. Kalau kemudian bisa berlalu dengan baik ya, menambah iman dan takwa, itu yang namanya ujiannya berhasil dilalui, mendapatkan kenaikan kelas. Tapi kalau sebaliknya malah membuat semakin rumah tangga cekcok atau nanti kondisinya malah terjadi perceraian, itu menunjukkan ujian tadi adalah gagal dia lalui. Artinya malah DO gitu ya dari lembaga pernikahan. Jadi seperti itu Mbak Bunga. Nah, baik pendengar yang budiman, bagaimana nih dengan seorang laki-laki yang ingin mencari seorang perempuan yang bisa dibawa hidup menderita? Jangan kemana-mana, kita akan membahasnya setelah satu selingan berikut ini. Tetap setia di Voice of Islam. Mendekatlah engkau ke dalam pelukanku, agar
agar dapat ku pecahkan 1000 ketakutanmu. Takkan ku biarkan satu hal saja melukai hatimu. Walau ku sadari lelaki ini memang tidak sempurna, tapi bersama Allah, oh ku yakin semua akan baik-baik saja. Ku yakin semua akan baik-baik saja. Sempurnakan setengah agamaku, biar ku cintai semua kekuranganmu. Ajarkan aku menerima, mensyukuri dan dewasakan hidup ini bersamamu. Terukir kisah makna cinta sejati, karena bersama Allah, oh ku yakin semua akan baik-baik saja. 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 Masih bersama saya Bunga Salsabila dan narasumber kita Ustazah Insinyur Latifah Musa. Pendengar yang baru bergabung, kali ini kita sedang membahas topik bicara tentang cinta. Nah, kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang topik kita kali ini. Nah, Ustazah, bagaimana dengan seorang laki-laki yang sejak awal nih menetapkan mau mencari seseorang perempuan yang mau hidup susah, dalam arti mau hidup menderita? Ya, Mbak Bunga dan juga pendengar yang budiman di seluruh tanah air, ini juga ada satu kasus ya, yang sebetulnya ketika masalah ini sampai ya ke kita agak susah juga memecahkan masalahnya ya. Karena kalau sejak awal yang Ikhwan mencari yang seperti itu tadi ya, dia mencari seorang perempuan yang mau hidup susah gitu ya. Dalam arti mau hidup menderita karena dia tidak kaya dan juga dia katanya adalah pengemban dakwah ya. Nah, yang seperti ini jarang sekali ada yang mau gitu. Masalahnya seperti itu. Karena yang namanya seorang perempuan itu ingin bahagia dalam pernikahannya, itu nggak mau hidup susah gitu. Jadi setiap wanita itu tidak berharap hidup susah. Jadi mungkin ini pesan juga ya bagi para ikhwan yang mau meminang. Jadi sejak awal jangan ngajak hidup susah. Karena tidak ada yang mau ya seorang perempuan yang mau hidup susah bersama. Jadi memang jangan menetapkan kriteria seperti itu ya, mencari perempuan yang mau hidup susah. Karena kita tidak tahu bagaimana perjalanan hidup kita selanjutnya ya. Memang seorang perempuan yang baik itu adalah perempuan yang menetapkan mahar terendah untuk laki-laki yang menikahinya, yang tidak menuntut macam-macam ya di luar kesanggupannya. Nah, tetapi seorang laki-laki yang baik adalah yang memberikan yang terbaik juga gitu. Nah, jadi bagaimana mungkin ada seorang laki-laki yang mematok dirinya dengan standar minimal ya. Pokoknya saya begini, tapi dia menginginkan perempuan yang terbaik gitu. Nah, kasihan sekali kan perempuan itu ya.
Nah, kemudian juga persoalan yang lain, jangan kita mengkaitkan bahwa mengemban dakwah itu harus menderita gitu. Iya. Jangan seperti itu, kan kesannya dia tidak kaya dan dia itu hidup susah karena dia mengemban dakwah. Nah, jangan berpikir seperti itu. Justru para pengemban dakwah itu yang sesungguhnya itu sangat menikmati hidup dengan berdakwah gitu. Mereka nggak susah, mereka bahagia dan kemudian mereka menikmati hidup untuk menegakkan agama Allah. Walaupun bisa jadi kehidupannya itu jauh dari kecukupan ya, tetapi mereka bahagia dan juga jangan dikatakan mereka hidup susah gitu. Orang berpikir susah karena melihat dari perspektif yang berbeda gitu. Kalau misalnya melihat dari perspektif mengumpulkan harta, kekayaan, jabatan, ya pokoknya kok nggak punya rumah masih ngontrak, kok nggak punya mobil ya, atau motor juga motor butut gitu ya. Nah kalau semuanya ukuran materi ini perspektifnya nggak nyambung dengan cara pandang kebahagiaan yang dimiliki oleh mereka-mereka yang memang menjalani hidup itu dengan senang hati gitu. Nah, jadi ini mungkin kita tidak bisa juga mengkaitkan bahwa kita berdakwah kemudian kita harus menderita dan susah, enggak. Justru bagaimana dipandang sebagai sebuah perspektif yang membahagiakan dan menyenangkan ya. Kemudian juga tadi pesan kepada mereka yang ingin mencari seorang akhwat itu jangan yang nyari yang mau hidup susah. Carilah yang ingin memiliki perspektif yang sama dalam memandang kehidupan ini dan bagaimana memandang kehidupan tadi dengan pandangan yang bahagia. Insya Allah itu nanti akan berhasil pernikahannya. Amin. Gitu ya. Jadi ini buat yang menanyakan masalah ini karena memang ada kasusnya, itu memang solusinya seperti itu gitu ya. Nah, bagaimana seorang akhwat nih bisa menetapkan kriteria laki-laki yang baik untuk orang-orang yang meminang dia? Ya, ini juga paling banyak sekali pertanyaan seperti ini ya. Yang jelas di awal sudah dijelaskan ya bahwa kriteria yang paling standar katakanlah disebut harga mati ya. Kalau kita ingin hidup bahagia dalam kehidupan pernikahan, maka laki-laki yang baik adalah yang solih ya, yang beriman dan bertakwa gitu. Sederhananya seperti itu. Karena masalah kekayaan ya, kefakiran, pangkat, jabatan, ketampanan, semuanya hanyalah aksesoris yang memperindah mata. Jadi ini persoalan selera. Ada yang mungkin melihat yang hitam itu jelek, ada yang menganggap yang hitam itu malah keren, manis gitu, atau yang rambutnya keriting itu malah lebih baik ya, malah lebih indah dalam pandangan dia. Tapi bisa juga ada yang senang dengan yang botak misalnya ya. Itu kan sebetulnya masalah selera, semuanya aksesoris, tergantung bagaimana masing-masing itu pasti punya standar dan biasanya kalau sudah jodoh itu pasti seleranya sudah sama, pas gitu. Nah itu semuanya dipandang sebagai hal-hal yang jangan menjadi kriteria standar mati lah katakanlah ya bagi seorang wanita dalam menetapkan seorang laki-laki yang ideal yang meminang dia. Bahkan kalau misalkan di luar yang solih, kemudian beriman dan takwa, itu semua sebetulnya adalah ujian gitu. Baik itu nanti ternyata yang datang adalah seorang laki-laki yang kaya misalnya, yang tampan, atau kemudian dia memiliki kedudukan ya di masyarakat, itu semua sebetulnya ujian. Bahkan harus dijaga agar ujian-ujian tadi tidak menyebabkan terkikisnya keimanan dan ketakwaan gitu. Betul. Nah, yang standar tadi adalah yang beriman dan bertakwa. Nah, kemudian seorang laki-laki yang baik ya, yang dia mencintai seorang perempuan ya, kemudian menikahinya, insya Allah dia akan selalu berusaha memberikan yang terbaik gitu. Ya, yang dalam proses inilah kemudian akan terjadi pertambahan kebaikan bagi kedua belah pihak. Ya. Dan Islam sebenarnya sudah memberikan tuntunan bagaimana menjadi suami yang baik, ya, bagaimana menjadi istri yang baik. Ya, Rasulullah SAW adalah suri tauladan yang terbaik, termasuk sebagai seorang suami gitu. Jadi tinggal dipanuti dan dijalani saja gitu. Jadi insya Allah setiap hari, setiap saat akan terjadi perubahan menjadi semakin baik. Ya demikian juga bagi yang akhwatnya, yang perempuannya. Dia kalau dia adalah seorang muslimah yang baik, dia akan memberikan yang terbaik bagi suaminya. Apalagi kalau dia juga mencintai suaminya gitu. Nah untuk jenis pernikahan yang seperti ini ya, insya Allah akan membawa perubahan-perubahan kebaikan bagi keduanya gitu. Jadi nggak usah ditetapkan saya nggak mau berubah, dia nggak mau berubah, itu nggak usah berpikir begitu. Asal keduanya itu menjalani kehidupan pernikahan dengan standar hukum syara, karena keduanya juga
pasti bukanlah orang yang ideal, pasti akan selalu belajar Iya. dan akan selalu memperbaiki diri. Karena bagaimanapun yang namanya kehidupan lajang itu berbeda dengan kehidupan pernikahan. Lajang tuh sendiri, dia bisa berbuat segala sesuatu untuk dirinya sendiri. Tapi kalau sudah menikah itu ada kehidupan berdua awalnya. Iya. Dia harus berpikir bagaimana ini kompak gitu. Nah, sehingga perubahan-perubahan itu berbeda gayanya dengan ketika berubah sendiri ya. Nah, ini kalau dituntun dengan hukum-hukum Islam, insya Allah akan membawa kebaikan, perubahan-perubahan yang baik bagi keduanya. Jadi yang penting itu jadikan saja hukum syara sebagai standar ya. Iya. Kemudian dalam perjalanan pernikahan senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberkahi pernikahannya itu. Iya. Jadi ada dua hal yang harus dilakukan ya, berusaha sambil terus belajar, kemudian berdoa. Jangan Iya. tinggalkan salah satunya, nanti menjadi timpang soalnya. Jadi itu mungkin. Ya. Nah, mudah-mudahan bagi pendengar yang budiman yang tadi ya sedang dalam proses ta'aruf, nah, sudah tidak ragu lagi ya karena tadi penjelasan Ustazah Insinyur Latifah Musa begitu jelas. Nah, oke, pendengar, bagi Anda yang ingin mengirimkan kritik, saran dan masukan, Anda semua bisa kirimkan lewat SMS ke 0856 9492 4411 atau lewat email ke mediaislamnet@yahoo.com. Bagi Anda yang ingin mengetahui info lebih jauh tentang Voice of Islam, Anda semua bisa klik di www.mediaislamnet.com. Dan akhirnya saya Bunga Salsabila dan seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri dan terima kasih kepada Ustazah Insinyur Latifah Musa atas penjelasannya. Sama-sama, jazakillah khairan. Terima kasih juga kepada pendengar yang sudah setia mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Sampaikan apa yang Anda peroleh dari acara ini pada yang lain agar rahmat Islam bisa tersebar luas di kota Anda yang tercinta ini khususnya. Mari menimbang masalah dengan syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Den, ngapain lu? Sedih banget. Gue lagi mikirin masa depan dunia ini, Bar. Wuhui, sok tua lu, Den. Ya gimana? Bumi ini kan makin tua. Coba aja lu lihat, bumi makin panas. Jakarta dihujani meteor. Gempa bumi hampir setiap hari. Badai matahari. Belum lagi ada film. 2012 maksud lu? Lah iya dong. Gimana gua nggak khawatir? Tenang, Den. Kalau kiamat makin dekat, itu emang bener. Tapi yang di film itu salah, Den. Lah kok salah? Sebelum kerusakan gunung, lautan, dan langit pas kiamat nanti, Islam itu akan tampil lagi memimpin dunia. Maksud lo gimana, Bar? Sebelum kiamat akan tampil lagi khilafah Islam, akan muncul Imam Al-Mahdi. Lalu Nabi Isa itu turun lagi mengalahkan Dajjal dan Yahudi. Walah, lu kok pinter banget sih, Bar? Dari hadis-hadis sahih dong, Den. Dan sekarang nih ya, di HP gua pasangin RBT kiamat tak datang sebelum. Apa tuh, Bar? RBT kiamat tak datang sebelum. Caranya gimana sih, Bar? Gua juga mau dong, Bar. HP lu operatornya apa, Den? Oh, ada Telkomsel, Asia, Tri, Indosat, Flexi. Set, banyak banget, Den. Gua kan jualan pulsa, Bar. Ya udah, catet nih. Gua catet nih. Catet ya. Telkomsel gimana? Kalau Telkomsel, ketik ring spasi SUB spasi 3460084. Kirim ke 1212. Ulangi, Bar, yang Telkomsel. Saya belum nyatet, coba ulangi. Nih ya, sekali lagi nih gue sebutin yang Telkomsel. Iya. Ketik ring spasi SUB spasi 3460084. Kirimnya ke 1212. Nah, kalau Asia. Kalau Asia, ketik ring spasi 3460084. Kirim ke 888. Oh gitu. Nah kalau Tri gimana Tri? Kalau Tri caranya gampang, tinggal ketik 3460084. Kirim ke 1212. Oh gitu. Nah sekarang kalau Indosat gimana? Kalau Indosat gini, Den. Ketik SET spasi 1809899. Kirim ke 808. Nah, ulangi bar yang Indosat. Ya, yang belum Indosat sempat nyatet tadi. Coba ulangi. Oke, yang Indosat ya. Ketik SET spasi 1809899. Kirimnya ke 808. Untuk Indosat biasanya lo harus registrasi 2 kali nih, Den. Oh gitu. Nah sekarang kalau Flexi. Kalau Flexi tinggal ketik ring spasi SUB spasi 2710070.
Kirim ke 1212. Kiamat tak datang sebelum khilafah tampil lagi. Benar sekali. Sekarang RBT Kiamat Tak Datang Sebelum sudah bisa Anda pasang di HP Anda. Dan sambut kembalinya Islam memimpin dunia sebelum kiamat tiba. Bar, lu kok tahu cara pasang RBT banyak operator sih, Bar? Ah, gimana sih? Gue juga kan jualan pulsa deh. Datang sebelum hancurnya Dajjal juga Yahudi. Baru saja Anda dengarkan Voice of Islam. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam persembahan media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini esok hari di waktu dan gelombang yang sama.